Penyidik Polda Metro Jaya mengatakan mereka sudah menyita 709 dokumen, kemudian memeriksa 22 ahli, kemudian memeriksa, saya lupa, 127 atau 130 saksi. Coba bayangkan, untuk perkara yang gampang sesungguhnya, apakah satu lembar ijazah itu asli atau palsu. Tapi ya kita ikutin, kalau memang 709 dokumen itu apa saja sih dokumen yang mendukung. Minta daftarnya, Bang. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita cukup meminta daftarnya sebagai bentuk transparansi. Dari situ kan kita nanti akan lihat mana yang relevan atau tidak untuk kita tindak lanjuti. Itu PPID ya. Harap tenang karena materi kita agak banyak sedikit, nggak apa-apa ya? Ya. Mumpung masih lebaran gitu. Dan tolong aspirasi sayap kiri atau sayap kanan jangan terlalu ribut. Walaupun mantan jenderal tetap kita peringatkan, ya kan? Oke. Nah, materi berikutnya adalah yang ketiga adalah ini materi yang sesungguhnya tadi seharusnya rekan Munarman yang menyampaikan, tapi rekan Munarman tadi berpamitan, yaitu kemungkinan sudah kita rapatkan tadi, kita mengajukan juga gugatan citizen lawsuit. Gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government. Seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan, bahkan dalam legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2012 ya? Iya, kok ternyata kok di situ di 2014 masih tercantum namanya. Dan juga di dalam dokumen legalisasi itu tidak terdapat tanggal kapan legalisasi dilakukan. Jadi itu juga menjadi persoalan yang kemudian kita akan gugat KPU agar dia bekerja lebih baik gitu. Memang banyak hal yang kita akan lakukan ya. Nah, itu hal berikutnya. Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. Yes. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat atau DKI ini? Pusat ya? Pusat itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya undang-undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa, bro? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, iya disimpan. Iya. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan? Kok disita? Oke, itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti, ya. Ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi melakukan tindakan transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak karena sudah ada forum citizen lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit. Tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, dan dalam plastik. Tanpa dirubah dan dalam plastik. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak.
Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy. Setelah dipertunjukkan tersebut, ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya. Ya, nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan, wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya. Karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebat substansi, tiba-tiba main pinggiran. Ya. Oke. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Seret Mas Joko ke pengadilan. Hati-hati, kelompok termul lagi geser gawang. Jokowi uangnya banyak, pasti menghalalkan segala cara. Polisi nggak panggil seluruh rakyat Indonesia untuk jadi saksi jasa Jokowi. Begini jika masih punya penguasa yang masih suka melindungi kebohongan, meski yang suka bohong itu guru politiknya. Terus gaduh, belum nanti soal anak yang hanya berbekal suket, ijazah dan usia yang dianggap tua. Bismillah, alhamdulillah, semoga Allah SWT menjaga mereka yang kekeh istiqomah menyuarakan keadilan, kebenaran dan kejujuran di Republik tercinta ini. Amin, amin, amin. Dan buat soal yang lainnya itu hak Allah SWT semata-mata sepenuhnya. Selama Kapolri tidak diganti, ijazah tetap tidak diungkap. Cuma di negaraku ini pejabat ijazah palsu dilindungi di negara. Seharusnya cepat diseret ke meja hijau agar cepat selesai siapa yang bohong. Apakah JKW berani menghadapi meja hijau? Jangan lama-lama, kalau tidak kubu JKW makin melebar kemana-mana. Kau punya jasa malu, buktikan kalau asli. Tidak tanggung-tanggung buktinya, kalau bisa 1000 bukti. Gambar pada ijazah saja tidak bisa membedakan Polri ini. Bakal ramai yang terlibat jika benar ijazah palsu. Mati-matian mereka melindungi. Yang bikin banyak pertanyaan sebegitu begaduh dan rakyat Indonesia dan menyangkut ex presiden. Pemimpinan negara diam saja. Orang dua di dunia ini sekarang udah pada dengar baca semua apa yang terjadi, sungguh malu. Hidup Pak Roy Suryo dan Dr. Tipas CS stop. Lembaga peradilan gak ada harga diri. Ijazah saja kok gak kelar-kelar. Kalau asli kenapa takut dan pakai relawan tak muter-muter cari alasan? Tunjukkan secara transparan. Apakah penegak hukum kita bisa bekerja sesuai dengan yang semestinya? Udah terlibat dari dulu, hukum hanya berlaku buat rakyat jelata. Tumpul ke atas, inilah NKRI. Pemerintah harus bangga dan aspirasi punya putra-putri bangsa yang berani berjuang tentang kebenaran demi keadilan beradab. Demi Allah, semoga para pencari kebenaran ini diberi keselamatan dan kekuatan. Hukum Indonesia menjijikkan, penegak hukumnya nggak punya malu. Kapan Jokowi dibawa ke pengadilan? Jangan terkecoh pengalihan isu, termasuk jangan hiraukan kerisman bodoh itu. Nggak penting sama sekali. Dia bukan pejabat publik, sangat berbeda dengan Kes Mulyono ini bodoh. Mantap, jangan sampai kendor, sampai semua tembereng Jokowi sekeluarga terbongkar, supaya NKRI segera berkembang maju seperti Malaysia. Setuju langkah ini, kasus ini harus dituntaskan, bukan soal siapa yang menang, tapi soal kepastian hukum di negara merdeka yang hukumnya berdaulat penuh. Malah jadi begini, mana tim yang memalsukan dulu, kok nggak pada berani muncul? Keadilan tidak bermata hijau kayak penganut Risman. Halu, mana ada tersangka seret pelapor, yang ada tersangka diseret ke penjara. Pakai awal akal waras sederhana, tinggal tunjukkan ekonomi dan lendir. Lanjut saudara-saudaraku yang lagi berjuang menegakkan kebenaran, KPU 1000% termul kemarin tuh. Ijazah nggak ditunjukkan berarti jasanya palsu. Secara hukum kasus ijazah itu sudah selesai, tapi secara politik kasus ijazah tidak akan pernah selesai. Maju terus Pak Roy, saya dukung Pak Roy, mantap. Kekayaan sudah lebih untuk 10 keturunan, jadi tidak mungkin penjara karena Konoha jiwanya gampang disogok dan senang korupsi. Terbongkar perselingkuhan Dajjal dan Dajjalwati, salam satu kamar. Kalau hukum tidak tegak dan tidak adil, tidak menutup kemungkinan Indonesia bubar. Selingkuh itu memang indah. Wahai pencari kebenaran, jangan berhenti di tengah jalan. Seperti EGS, Hari Damai Lubis, Risman penembak jitu. Pokoknya jalan terus biar terang benderang, oke? Hebat pengacara Pak Roy dan Dr. Tipa yang benar selalu dilindungi Allah. Ayo mon, hidup sekali, ada kesempatan hidup baik dan benar. Imanmu itu punya jalan keselamatan, bukan berlindung dan percaya pada orang yang lemah dan salah. Kalau dia tiada, pada siapa lagi?
Roy dan Rafli semoga istiqomah. Udah jelas-jelas rakyat ribut masalah ijazah Jokowi, kok wakil rakyat dan diam tanpa suara. Buat apa mereka kita pilih kalau mereka tidak bekerja untuk rakyat? Perselingkuhan berkedok rapat fitnah. Gembel gelandangan jalanan sampah negara pengacau keamanan negara. Simbol negara RKI King Maker. Presiden Jokowi presiden terbaik, bangsa the best, bangsa is the best. Ada yang bangun. Kapan cepat diadili sama si Termul baru cepat diseret ke meja hijau biar nggak bikin biang kerok dan gaduh terus, soalnya sudah terlalu bohongnya jahatnya. Bongkar terus, jangan takut untuk kebenaran. Termul panik, rakyat cerdas malah makin tidak percaya. NKRI yes, Panca selalu abadi, waspadalah bahaya laten Termul. Nyalon menghalalkan segala cara. Polda Metro harus tegak lurus, jangan ngulur-ngulur waktu. Jangan sampai rakyat marah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Polda jangan sampai bersandar biar cepat dan tuntas kebenaran. Maju terus, gugat biang kerok yang melindungi JKW dalam kasus ijazah yang sampai detik ini tidak bisa dibuktikan keasliannya oleh pelurus secara cara hukum, juga oleh JKW dan partai yang tidak memiliki legal standing. Si tukang ibu gak berani ke pengadilan pas ngeles kayak petinju, pengacaranya disuruh seret baru bisa dibawa. Sudah jelas Jokowi tidak punya ijazah 10.000%. Sekarang fokus desak Jokowi untuk mengakui bahwa dia telah menipu seluruh rakyat. Dan fokus adil Jokowi karena memalsukan dokumen untuk menjabat suatu jabatan wajib dihukum sesuai kesalahannya. Tukang pancing ngotot bareng RH. Anak abak bikin rusuh bangsa. Harus gak sabar Roy masuk penjara. Polda harus secepatnya ajukan kasus ini ke pengadilan agar kasus ini nggak semakin melebar kemana-mana dan semakin berlarut. Nangkap orang ini kok lama banget. Pepet terus jangka sekendor. Poldanya yang sinting ngomong tidak masuk di akal, tidak di 280 juta aja sekalian diperiksa. Pengacara goblok Rafli Harun nggak layak jadi layar dia itu kalau di negara lain. Inilah gerombolan para dajjal yang sakit hati sama Pak Jokowi. Mulyono wajib dihukum gantung memang. Kurawa tak tahu malu. Jokowi tinggal pilih mau 9 bulan atau 10 tahun penjara. Memang Roy maling panci seharusnya dijobloskan ke neraka sumbangan biar masyarakat puas. Kita lihat siapa yang akan diseret ke dalam penjara, si Panci Mang apa Jokowi. Negara lain berlomba-lomba membuat nuklir, penegak hukum negeri ini malah sibuk melindungi Mulyono penipu, pengadu domba sesama anak bangsa dan perusak kedaulatan negeri ini. Yang jadi pertanyaan, apakah meja hijau di negeri Konoha bisa dipercaya? Teroris endgame semua gagal total. SP3 HAM MK selangkah lagi komplotan teroris CS dan pengacaranya menuju penjara Nusa Kambangan. Aku sampai sekarang legalisir itu masih yang lama. Karena aku merantau ke Sumatera, makanya saya waktu lulus banyak saya legalisir. Sampai sekarang mau lama kerja pakai legalisir waktu lulus dulu. Udah 10 tahun masih bisa kok. Benar 700 lebih dokumen banyak kali bilang RH.